Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang time value of money atau disingkat dengan TVM. Apakah yang dimaksud dengan time value of money? Sebelum kita masuk ke definisinya, mari kita perhatikan. Jika Anda memiliki uang 1 juta, maka Anda pasti sama seperti orang pada umumnya, yaitu Anda memilihnya untuk memilikinya sekarang. Tapi pernahkah Anda berpikir, jika Anda memiliki tagihan sejumlah 1 juta saat ini, apakah benar di tahun depan nilainya juga 1 juta? Nah sebenarnya pada dasarnya, meskipun tagihan tadi nilainya sama 1 juta, actually Anda dapat melakukan lebih banyak hal jika 1 juta itu Anda miliki sekarang. Karena seiring waktu Anda dapat memperoleh lebih banyak hasil apabila uang 1 juta yang Anda miliki tersebut bekerja atau dengan mekanisme investasi. Nah, disinilah muncul terminologi interest atau yang biasa kita dengar dengan bunga, bahwa interest itu merupakan hasil dari kinerja uang kita yang kita miliki sekarang sampai 1 tahun yang akan datang dalam konteks yang kita bahas tadi. Sehingga pada dasarnya kita bisa menyimpulkan bahwa time value of money adalah sebuah konsep bahwa sejumlah uang itu lebih berharga sekarang daripada jumlah yang sama di masa yang akan datang. Hal tersebut dikarenakan ada potensi pendapatan pada saat uang itu dimiliki sekarang. Ini merupakan prinsip inti dari finance atau keuangan, di mana sejumlah uang di tangan itu memiliki nilai yang lebih besar daripada jumlah uang yang sama dibayarkan di masa yang akan datang. Dari definisi di atas, teman-teman akan menyadari bahwasanya interest atau bunga itu bukan merupakan tambahan nilai dari hutang ataupun jumlah mata uang saat ini, melainkan proyeksi dari kekurangannya di masa yang akan datang. Karena pada tingkatan paling dasar, nilai dari uang itu didemonstrasikan akan sama setiap waktunya, sehingga itu akan menjadi lebih baik kita miliki sekarang daripada di kemudian hari. Dan ini berkesinambungan dengan konsep manajemen aset, di mana di dalam konsep investing, uang yang kita miliki sekarang itu lebih berharga ketimbang uang yang akan dijanjikan di masa yang akan datang. Dalam video ini setidaknya kita akan membahas 2 bagian penting dalam time value of money. Jadi ada 2 bagian yang ini merupakan bagian penting dan fondasi dari time value of money. Kita akan masuk ke seksi pertama, yaitu compounding. Secara gampang kita bisa ketahui bahwa compounding itu adalah proses pertumbuhan dari investasi yang akan kita lakukan. Ketika interest
itu ditambahkan ke dalam investasi kita tadi. Di dalam harfiahnya, compounding ini biasa didengar atau dikatakan dengan sebutan bunga majemuk atau biasa dikenal dengan bunga berbunga. Rumus yang biasa kita gunakan untuk proses compounding ini adalah Fn sama dengan C0 dikali 1 tambah R pangkat N, dimana C0 ini adalah nilai investasi awal kita. Fn itu adalah estimasi nilai akhir dari investasi, kemudian R adalah interest, dan N adalah periode. Dalam matematika dasar, R dan N ini harus dalam bilangan yang sama. Maksudnya begini, jika R atau interest tadi adalah PA atau per annum atau per tahun, maka periodenya juga harus dalam tahun agar sama bilangannya. Mari kita lihat contoh perhitungan compounding. Misalkan interest saat ini itu 8% per tahun. Jika kita punya uang 100 juta, kemudian kita akan investasikan uang tersebut selama 1 tahun penuh, maka di akhir tahun kemungkinan kita akan menerima 8% dari 100 juta tersebut atau senilai dengan 8 juta, sehingga saldo investasi kita itu saat tahun depan adalah 108 juta. Kemudian teman-teman asumsikan bahwa 108 juta tadi kita akan investasikan lagi seluruhnya setahun lagi, ya, sehingga di tahun kedua kita akan mendapat 8% lagi dari 108 juta, yaitu sebesar 86,4 juta, sehingga estimasi saldo investasi kita di tahun kedua itu menjadi 108 juta ditambah 80,64 juta atau senilai dengan 116,64 juta. Itulah saldo kita di tahun kedua. Mari kita sederhanakan modelnya. Jika kita asumsikan R adalah interest, berarti nilainya itu 0,08. Kemudian investasinya kita anggaplah dia 100. Kemudian secara perhitungan, apabila di akhir tahun pertama, maka investasi akan tumbuh senilai 100 dikali 1 tambah 0,08 atau senilai dengan 108 juta. Kemudian di akhir tahun kedua itu menjadi 108 tadi dikali 1 tambah 0,08 atau senilai dengan 116,64 juta. Kita substitusikan ya, 100 tadi dengan 108, dimana 108 itu kan identik dengan 100 dikali 1,08. Artinya di tahun kedua dia terjadi compounding atau bunga berbunga, dimana rumusnya menjadi 100 dikali 1,08 pangkat 2. Ya, itu juga berlaku untuk tahun ketiga seperti gambar tabel rumusnya, dimana F3 itu sama dengan C0 dikali 1 tambah R pangkat 3. Nah, dari hasil deliberasi perhitungan ini, compounding itu mencerminkan bahwasanya investasi di setiap tahunnya itu senilai dengan nilai awal investasi dikalikan 1 ditambah
berapa suku bunga atau interest yang berlaku pada saat tahun tersebut, kemudian dipangkatkan periodenya. Baik, saya kira cukup sederhana ya contohnya, dan mudah untuk dipahami. Bagian kedua yang kita pelajari adalah discounting. Discounting ini pada dasarnya adalah proses mengubah nilai masa depan menjadi nilai saat ini, atau kita biasa mengenal proses ini dengan bahasa diskonto. Rumus untuk melakukan proses discounting ini adalah PV sama dengan CN dibagi 1 plus R pangkat N, di mana CN itu adalah nilai investasi atau nilai masa yang akan datang setelah melalui proses compounding ya nilai CN ini. Kemudian PV itu adalah nilai saat ini, sedangkan R itu sama seperti compounding adalah annual interest jika dia periodenya per tahun. Tetapi untuk discounting, R ini lebih spesifiknya adalah rate diskonto. Sama-sama berprinsip bunga, tetapi pada discounting R ini merupakan faktor diskonnya ya. Sedangkan N sama seperti compounding, dia adalah periode. Dan sama seperti sebelumnya, harap diperhatikan bilangan R dan N itu harus sama. Jika salah satunya tahun, maka periodenya juga yang diambil adalah dalam tahun. Mari kita perhatikan ya contoh perhitungan discounting. Kita asumsikan interest rate tahun ini adalah 8%, sama seperti contoh kasus sebelumnya. Jika kita di tahun depan akan mendapat uang sebanyak 108 juta rupiah, tetapi di saat yang sama nih, sekarang saya butuh uang tersebut ya, uang yang rencananya tahun depan akan kita miliki. Maka untuk memiliki nilai uang masa depan tadi, saya akan memberikan promise tadi ya, janji tadi kepada orang lain. Nah, orang lain yang ingin membantu saya menggunakan perhitungan diskonto terhadap uang di masa yang akan datang. Berapa nilainya? Maka nilainya akan setara dengan diskonto 8%. Dikarenakan interest rate 1 tahun ini direncanakan 8%. Maka diskonto 8% dari 108 juta itu senilai dengan 8 juta rupiah. Artinya, jika tahun depan saya harusnya dapat 108 juta, tetapi saat ini saya butuh uang, maka teman saya hanya akan memberikan 100 juta saja. Hal itu dikarenakan uang saya di masa depan itu terkena diskonto sebanyak 8%. Dari contoh kasus tadi, kita mengetahui bahwasanya ada hubungan antara compound dengan diskonto. Mari perhatikan rumus discounting pada slide sebelum ini. Rasio 1/1 tambah R adalah representatif dari faktor diskon. Ya, kita sebut dengan faktor diskon. Di dalam dunia investasi, kita biasa dengar ini sebagai quote and quote alpha. Alpha ya. Alpha mewakili nilai sekarang atau present value dari suatu rupiah yang diterima pada akhir N periode. Ya, jadi sama seperti jika tahun depan kita
dapat warisan ya, dapat warisan 100 juta gitu. Maka tahun ini kalau kita berikan warisan itu kepada orang lain dan kita minta uang senilai dengan warisan tersebut, maka faktornya akan disebut dengan alfa tadi, dimana rupiah yang kita terima sekarang itu nilainya sama dengan rupiah yang akan kita dapat atau warisan yang kita akan dapat tahun depan. Maka kita bisa akan sederhanakan rumus pada slide sebelumnya menjadi PV sama dengan alfa pangkat N dikali CN. Secara deliberasi kita bisa perhatikan tabel urutan compounding yang terlampir. Pada tabel ya, kita bisa ketahui untuk tahun N ya, N tahun 1, 2, 3 sampai dengan 8. Faktor diskonnya tadi ya, 1 dibagi 1 tambah R. Jika tahun pertama maka pangkatnya 1, jika tahun kedua pangkatnya menjadi 2, dan seterusnya. Secara sederhana tadi, kalau 1/1 tambah R itu adalah alfa, maka setiap tahun alfanya berpangkat, alfa pangkat 1, di tahun kedua alfa pangkat 2, dan seterusnya. Jika diskontonya adalah 8% atau sama dengan interest, maka alfa tadi menjadi 1/1,08, ya kan, 1,08 karena 1 tambah R. Maka alfa di tahun pertama itu 0,9259 pangkat 1, di tahun kedua menjadi pangkat 2, dan seterusnya. Senilai ya, kalau kita hitung, kalau di tahun pertama itu menjadi 0,9259, di tahun kedua itu bisa menjadi 0,8573 ya. Artinya begini, jika di tahun kita ambil sampel tahun kedua ya, di tahun kedua kita rencana mendapat warisan sebesar 100 juta rupiah, maka saat ini nilai 100 juta rupiah di 2 tahun yang akan datang besarnya hanya 85,73 juta rupiah. Semoga paham ya dengan deliberasi ini. Kita lebih gampang menggunakan spreadsheet Excel untuk menghitungnya dengan lebih cermat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga fondasi dari time value of money yang kita pelajari hari ini dapat berguna untuk melanjutkan kepada bagian-bagian dari ilmu manajemen berikutnya. Tetap sehat teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.